Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang piutang. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Devi Saryani Kepakisan, nomor absen 21. Dan rekan saya, Nama saya Ida Ayu Putumasmiti, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nikadek Tiara Dwi Agustianti, nomor absen 31. Nama saya Elvira Rosalina, absen 15. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam perusahaan, seperti halnya dengan kas dan investasi, piutang juga merupakan akun yang tergolong penting. Karena piutang berkaitan langsung dengan pendapatan atau hasil yang diperoleh atas produk ataupun jasa yang dihasilkan. Penjualan barang atau jasa adalah sumber pendapatan bagi perusahaan. Dalam melaksanakan penjualan kepada para konsumen, perusahaan dapat melakukannya secara tunai maupun secara kredit. Sudah pasti perusahaan akan lebih menyukai jika transaksi tersebut adalah secara tunai, karena perusahaan akan segera menerima kas dan kas tersebut dapat digunakan kembali untuk mendatangkan pendapatan selanjutnya. Begitu juga sebaliknya untuk para konsumen, umumnya lebih menyukai apabila perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Mengapa? Karena pembayaran tersebut dapat ditunda. Dalam kenyataannya, penjualan kredit pada kebanyakan menimbulkan adanya piutang dan tagihan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengakuan piutang dagang dan piutang wesel. Pengakuan atau recognition adalah penentuan tentang kapan piutang harus dicatat ataupun diakui sebagai aset dan juga harta. Pada umumnya, pendapatan akan diakui ketika keseluruhan dari proses untuk memperoleh pendapatan itu dapat diselesaikan, ataupun ketika pendapatan dapat direalisasikan. Pengakuan piutang dagang dapat dibagi menjadi 3, yaitu ketika 1. Perusahaan memperoleh piutang dagang dari adanya transaksi penjualan kredit. Yang kedua, terjadinya pelunasan piutang dagang oleh pelanggan. Yang ketiga, adanya retur dan potongan dari penjualan kredit. Kemudian, pengakuan piutang wesel dibagi menjadi 3, yaitu 1. Memberikan pinjaman dan langsung dicatat ke dalam wesel. Yang kedua, adanya penjualan kredit dan langsung dicatat ke dalam wesel. Dan yang ketiga, ada perubahan dari piutang dagang ke piutang wesel. Baik, yang selanjutnya di sini ada proses pencatatan piutang dagang dan piutang wesel. Dalam piutang dagang ada 2 proses, yaitu pertama, dicatat kotor atau gross metode. Pada metode ini, piutang dagang akan diakui sebesar penjualan tanpa terpengaruh oleh potongan penjualan yang diberikan. Jika ternyata debitur mengambil potongan yang ada, maka hal tersebut akan diakui sebagai pengurangan jumlah penjualan, bukan sebagai pengurangan jumlah piutang dagang. Yang kedua, di sini ada dicatat bersih atau disebut net metode. Dengan menggunakan metode ini, piutang dagang akan diakui setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Apabila potongan tidak diambil oleh debitur, maka akan mengakibatkan timbulnya lebih bayar atas transaksi penjualan yang terjadi dan kelebihan tersebut akan diakui sebagai penghasilan lain-lain. Kemudian, proses dalam pencatatan piutang wesel dibagi juga menjadi 2. Yang pertama di sini ada pada saat penarikan untuk wesel tidak berbunga, nilai tunanya kurang sebesar bunga atau diskonto yang diperhitungkan. Untuk wesel berbunga, nilai tunanya sama dengan nilai nominal ditambah dengan bunga yang diperhitungkan dikurangi dengan diskonto. Yang kedua, pada saat jatuh tempo. Untuk wesel tidak berbunga, itu nilainya sama dengan nilai nominalnya. Namun, untuk wesel berbunga, nilai tunanya sama dengan nilai nominal ditambah dengan biaya bunga yang diperhitungkan. Selanjutnya, saya akan membawakan materi kedua, yaitu piutang dagang. Piutang dagang atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah account receivable merupakan hak atau tagihan perusahaan terhadap pihak lainnya yang pada akhirnya akan dimintakan pembayarannya apabila telah pada waktunya. Piutang dagang ini muncul sebab perusahaan melakukan suatu penjualan barang dagangan atau barang lain secara kredit. Adapun jenis piutang dagang yaitu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wesel tagih atau note receivable. Ini dikuatkan oleh janji formal dengan tertulis sebagai pembayaran. Yang kedua yaitu piutang usaha atau account receivable merupakan piutang dagang yang tidak memperoleh jaminan rekening terbuka. Piutang dagang merupakan sebuah pelunasan kredit jangka pendek terhadap pelanggan. Pembayaran dapat dilakukan ketika jatuh tempo dalam 30 atau 90 hari. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, piutang wesel. Pengertian piutang wesel adalah piutang yang tidak timbul dari penjualan sehari-hari.
Biasanya timbul karena transaksi peminjaman uang, pihak yang menerima agar wesel dibayarkan disebut penerima pembayaran, sedangkan pihak yang membuat janji pembayaran disebut pembuat. Piutang wesel adalah aset bagi pemegangnya yang mempunyai hak untuk menerima sejumlah nilai pokok uang cash yang terkandung dalam surat perjanjian piutang yang sudah dituliskan di surat promes. Jenis-jenis piutang wesel ada dua, yaitu wesel berbunga. Wesel berbunga adalah wesel yang disebutkan suatu tingkat bunga tertentu, biasanya dinyatakan dalam persen. Pada wesel berbunga, perlu dicatat dengan jelas mengenai jumlah bunga yang diperhitungkan. Yang kedua, ada wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu. Pada wesel tidak berbunga, tidak diperlukan pencatatan atas bunga. Kewajiban lancar non-bunga atau non-interest bearing adalah kategori utang yang dimasukkan dalam sisi kewajiban dari neraca di bawah kewajiban lancar. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang penyajian dan analisis piutang. Piutang dalam penyajian laporan keuangan harus dibedakan menjadi yang pertama piutang dagang atau trade receivables. Yang kedua, piutang bukan dagang atau non-trade receivables. Piutang dagang timbul dari siklus normal bisnis, umumnya dari hasil penjualan produk kepada pembeli. Piutang bukan dagang adalah segala piutang yang timbul di luar transaksi penjualan atau transaksi bisnis perusahaan. Piutang non-dagang dipisahkan penyajiannya untuk memberikan informasi yang lebih lengkap karena piutang ini muncul bukan dari kegiatan inti perusahaan. Oleh karena itu, dalam menganalisis kinerja perusahaan hanya dipakai angka piutang dagang. Yang termasuk piutang non-dagang adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan perusahaan, penjualan aktiva yang tidak dibayar tunai, penjualan harta lain perusahaan, dan lainnya. Penyajian jumlah piutang dalam laporan keuangan harus mencerminkan suatu jumlah yang dapat direalisasi dalam bentuk kas. Artinya, bila ada piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, namun kecil kemungkinan dapat ditagih, piutang ini harus dikeluarkan dari total piutang. Piutang tidak tertagih biasa terjadi karena suatu lain hal. Oleh karena itu, piutang yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah piutang dikurangi dengan kemungkinan tidak tertagihnya sebagian dari piutang yang ada. Kesimpulan dari materi kami adalah, piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar yang berada dalam neraca perusahaan, yang timbul karena adanya penjualan jasa, barang atau pemberian secara kredit terhadap seorang debitur. Dalam pengertian yang lebih luas, piutang adalah tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang sudah dijual secara kredit oleh perusahaan. Piutang dagang atau account receivable adalah piutang atau tagihan yang timbul karena adanya penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit atau tidak tunai. Piutang wesel adalah utang dan piutang adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam dunia perdagangan atau usaha. Penyajian jumlah piutang dalam laporan keuangan harus mencerminkan suatu jumlah yang dapat direalisasi dalam bentuk kas. Artinya, bila ada piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, namun kecil kemungkinan dapat ditagih, piutang ini harus dikeluarkan dari total piutang. Piutang tidak tertagih biasa terjadi karena suatu lain hal. Oleh karena itu, piutang yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah piutang dikurangi dengan kemungkinan tidak tertagihnya sebagian dari piutang yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada penyampaian materi yang kurang jelas. Sebagai akhir kata, kami ucapkan Parma Santi. Om Santi 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 Om.